Jadi gini loh Tante, ada 3 paket macam investasi. Yang pertama itu gold, premium, sama diamond. Nah kalau aku kasih saran, mendingan Tante tuh masuknya yang diamond aja. Soalnya kalau diamond itu Tante tuh bisa dapat keuntungan yang lebih besar, udah gitu bonusnya tuh juga banyak. Tapi ya gitu sih Tante, Tante harus investasinya tuh lebih besar. Buat Tante tuh nggak masalah. Tante seneng kok bisa investasi sama kamu. Kalau perlu nih ya, tabungan Tante semuanya Tante invest ke kamu. Yang bener Tante. Ya udah kalau gitu sekalian aja Tante ajakin Mas Yuda gabung sama kita. Gimana? Kalau soal itu harus pelan-pelan. Yuda sekarang tuh lagi dikendalikan sama istrinya. Oh ya? Masa bisa gitu sih Tante? Bukan yang aku tahu Mas Yuda itu kan orangnya sangat berprinsip kan. Dan dia kan sayang sama Tante. Ya, itu dia, Mon. Tante juga sekarang nggak habis mikir. Sejak Yuda tuh nikahin anak pembantu itu, Yuda tuh udah nggak sayang lagi sama Tante. Tante tuh sama sekali nggak kelihatan di matanya Yuda. Sedih sekali. Kamu bisa kebayangkan gimana sakit hatinya Tante? Iya. Tante sabar ya. Aku bisa ngerti banget kok perasaan Tante. Ngomong-ngomong, kamu masih suka kan sama Yuda? Tante nih ngomong apaan sih? Aku udah gede Tante, malu lah ditanya-tanyain kayak gini. Tante tuh nanya serius sama kamu. Ini kesempatan baik buat kamu bisa ngedeketin Yuda. Soalnya anak pembantu itu. Ada tamu. Sepertinya kita belum saling kenal. Saya Fitri, istrinya Mas Yuda. Mona. Mon, katanya kan kamu tadi janji tuh sama investor-investor. Daripada nanti kamu telat, ya. Kayaknya Roy sibuk deh. Padahal aku mau ngajak dia main ke rumah Fitri. Kenapa sih? Ingat yang Roy mulu. Roy itu kan teman aku. Jadi wajar dong kalau aku ajak dia. Emang nggak bisa kamu pergi sendiri? Hah? Atau ngajak aku gitu? Ya kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu tuh lagi sibuk hari ini. Ya terus kalau aku sibuk, kamu pergi sama dia terus. Termasuk fitting baju. Kamu tahu dari mana? Gak penting aku tahu dari mana ya. Yang jelas aku nggak suka kamu jalan sama dia, dekat sama dia. Reno, Roy itu teman aku. Dia tuh sahabat aku. Gak ada sahabatan itu cewek sama cowok. Pasti salah satu itu suka atau sayang. Kalau nggak kamu ya dia. Ngerti? Cukup ya. Aku udah gak mau berantem lagi. Sekarang kita fokus sama persiapan pernikahan kita. Ya? Mas, maaf ya aku nggak bisa masakin buat kamu. Nggak apa-apa, aku juga mau makan di kantor. Ya? Iya, kalau kamu kan bisa makan di kantor. Tapi kalau ibu sama Mutia, kamu tuh juga gimana sih jadi istri? Nggak punya inisiatif sama sekali. Kamu kan bisa pesan makanan, kirim langsung ke rumah. Nggak usah Tante. Aku tahu kalau Fitri itu kan lagi nggak bisa masak. Nih kebetulan aku bawain makanan. Oh iya Mas, katanya Tante Rita, kamu suka opor ayam kan? Makanya aku masakin spesial buat kamu. Kamu cobain ya. Kayaknya nggak bisa deh, soalnya aku mesti ke kantor. Ya? Kamu tuh gimana sih? Ibu tuh nggak pernah ya ngajarin kamu nggak sopan kayak gitu. Mona tuh udah datang sengaja bawain makanan buat kamu. Makan. Ya, tapi aku benar-benar mau ke kantor, Bu. Makan pagi itu tidak habisin waktu 5 menit. Udah ngapain? Biarin dia jalan sendiri. Nggak usah dimanja. Bener-bener ya kamu tuh ya. Gak ada sopan-sopannya sama Mona.
Dia kan udah baik mau bantuin kamu kerjaan. Mendingan aku kerjain sendiri, Bu. Daripada aku melihat dia ngelayanin Mas Yuda seperti itu. Bener-bener gak ada terima kasihnya ya. Kalau Mona tadi datang gak bawa makanan, Yuda itu gak sarapan sebelum berangkat kerja. Jelas-jelas dia berusaha untuk ngedeketin Mas Yuda, Bu. Kalau iya emang kenapa? Salah? Enggak kan? Kamu aja sebagai istri udah gak bisa ngelayanin Yuda. Gak bisa masakin buat Yuda. Aku akan berusaha, Bu, demi Mas Yuda. Bagus. Sekarang coba kamu buktiin. Berdiri. Kalau kamu udah bisa berdiri, baru kamu bisa usir Mona dari rumah ini. Aku akan buktiin, Bu. Ayo, bangun. Aku pasti bisa, Bu. Syukurin. Katanya mau usaha berdiri. Mana? Buktinya jatuh kan? Harusnya kamu tuh terima kasih sama ibu. Kalau Mona udah bisa membantu kamu. Bukannya terima kasih, diprotes saja. Mas Yuda, tolong, Mas. Aduh, mau bikin teh aja kok susah banget sih. Mana lagi air panasnya? Lama-lama darah tinggi juga nih. Tante lagi ngapain sih? Mau bikin teh, tapi air panasnya tuh nggak ada. Oh ya udah kalau gitu aku aja yang bikinin teh buat tante ya. Baik sekali kamu. Ya udah, aku bikinin dulu ya. Iya. Ribet banget sih nih mau bikin teh di rumah ini. Loh, ini kok gasnya nggak bisa sih? Ini pasti habis nih gasnya. Makin ribet aja. Kayak bau gas. Ya ampun, gasnya. Bu! Ibu! Aduh, gasnya bocor. Bu! Aduh! Ibu! Fitri! Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu sengaja ya mau ngeledakin rumah ibu? Iya? Kamu gak suka apa yang ibu bilang tadi? Iya? Bu, aku ini memperbaiki gas, Bu. Tadi gasnya bocor. Bohong kamu! Ini pasti gara-gara kamu ya, Mona. Enak aja, jangan bohong kamu. Ini pasti ulah kamu kan? Dengan keadaan kamu seperti ini, mana bisa kamu beneran tabung gas? Aku aja nggak bisa. Tante, mendingan Tante harus hati-hati deh sama kelakuan dia. Kelakuan kamu itu bisa bikin kebahagiaan satu rumah, tau gak? Mona, kamu jangan nuduh sembarangan ya. Bu, dengerin aku, Bu. Aku tuh gak suka kamu ada di rumah ini ya. Apalagi kamu maksud ibu untuk benci sama aku. Udah diam kamu! Kamu yang salah, kamu nyalain orang. Denger ya, aku tuh ngomong berdasarkan kenyataan. Udah jujur aja, ini pasti semua gara-gara kamu kan? Bener, Bu. Diam! Kamu kenapa, Fit? Kenapa? Itu kalau nggak kenapa-napa, kenapa kamu nangis? Gara-gara Mona, Ibu,
Aku mau tidur. Yuda, sebentar Yuda. Yud, Kenapa, Bu? kamu tuh belum berangkat kerja. Istri kamu kemana? Belum bangun tidur? Enak banget dia. Manfaatin sakitnya biar dimanja kamu terus. Enggak. Udah dari tadi pagi udah pergi kok. Udah bangun malah tadi kan? Pergi sendiri. Enggak sendiri. Sama Roy kok, ditemenin. Ya ada urusan katanya. Urusan apa sih? Kayak orang sibuk aja. Bu, aku mohon deh, Bu. Jangan ketus gitu dong sama Fitri. Bu, dia itu sedih loh. Gara-gara kejadian waktu itu. Apalagi Bu bawa Mona ke sini. Bu, Fitri itu nangis tadi malam, Bu. Ya mungkin gara-gara sikapnya Mona. Yang harusnya nangis tuh ibu, bukannya dia. Asal kamu tahu aja ya Yud ya. Rumah kita tuh hampir kebakaran gara-gara dia. Dia tuh udah nekat ngelepasin selang tabung gas. Kalau ibu nggak lihat, habis rumah kita kebakaran. Sekarang kamu dengar ya. Kalau dia udah nggak bisa lagi ngurusin kalian, kamu harus terima Mona di rumah ini. Rasa sakit yang kamu alami selama ini itu akibat dari kejadian waktu itu, Vin. Dari benturan itu ada pendarahan di kepala kamu. Meskipun sudah ada tindakan operasi, tapi efek sampingnya tetap saja berlanjut. Apakah ada yang membahayakan, Dok? Saya tidak bisa memberitahu pasti, karena semua ini tergantung dari kemampuan otak Bu Fitri untuk memperbaiki diri. Tapi kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Kamu yang sabar ya, Fit. Semua masalah pasti ada solusinya. Ternyata aku tahu sekarang kamu lebih milih aku untuk nganterin kamu dan gak cerita ke Yuda tentang masalah penyakit kamu ini. Kamu gak pengen Yuda tahu kan? Aku hanya nggak ingin membuat cemas Mas Yuda, Roy. Aku berusaha menahan rasa sakit di depan dia. Tapi sebagai seorang istri, kamu sebaiknya jujur deh. Sudah terlalu banyak masalah yang kami hadapi belakangan ini, Roy. Aku nggak mau nambah beban pikiran Mas Yuda. Roy, kalau menurut penerawangan kamu, apa umur aku masih lama atau bagaimana, Roy? Gimana, Roy? Aku tidak sanggup untuk menebak hal seperti itu, Fit. Itu urusan Tuhan. Dan tidak ada yang tahu yang pastinya. Yang jelas, Fit, kamu harus hati-hati. Semoga tidak ada hal buruk lagi yang akan menimpa Fitri. Oh iya, aku udah lunasin buat sewa gedung. Kamu tinggal report sama IO-nya. Terus kalau memang ada kebutuhan tambahan, nanti kamu report sama IO-nya. Oke. Oh iya, catatan yang dari kamu kemarin semuanya udah aku kasih ke IO-nya ya. Oke, nice. Catherine gimana? Udah kok. Sebentar ya. Halo Roy. Oke. Cafe Wahana. Ya kebetulan jam 2 aku udah free kok. Kamu tunggu aku di sana ya. Kamu mau ketemuan sama Roy? Iya, tadi Roy bilang ada yang mau diomongin penting gitu ke aku. Alasan. Kamu tuh kenapa sih ketus banget sama Roy dari kemarin? Udah kebaca. Kamu ketemu sama dia, dia pasti mengungkapin isi hatinya kalau dia itu sayang sama kamu. Abis itu kita nggak jadi nikah. Gak mungkin lah, Reno. Bukan nggak mungkin, Yuli. Tapi kamunya yang nggak sadar. Ren, berapa kali sih aku harus jelasin? Aku sama Roy itu cuma sebagai sahabat. Seandainya dia peduli sama aku, ya peduli hanya sebatas sahabat. Aku ini laki-laki.
Aku tahu gimana caranya memperlakukan sahabat atau bukan. Aku nggak suka nih sama kamu nih yang cebur buta kayak gini. Berapa kali sih aku harus jelasin? Yuli, dengar ya. Semua yang aku lakuin ini bukan karena aku benci, aku tuh sayang sama kamu. Dan aku nggak mau dia itu deketin kamu. Ya, sekarang kita sebentar lagi nikah. Ya kan, sekarang kamu beresin kebutuhan pernikahan. Aku udah keperluan sebentar, ya. Gua nggak suka ya, lu ganggu calon istri gua. Loh, ganggu gimana sih? Aku kan sama Yuli temenan, kan kamu tahu juga. Yuli bisa lu bohongin, tapi gua enggak. Aku tahu kamu nggak suka sama aku, tapi aku juga nggak suka kamu nuduh aku kayak gini. Tuduhan apa? Gua aja lu. Kamu jangan bikin donat di sini. Ayo Don, biar kamu calon istri. Ayo Don, ayo dia. Awas lu. Pergi kamu. Jangan pernah balik lagi. Awas ya. Awas ya, Boy. Gara-gara Reno nih, aku jadi telat kan ketemu sama Roy. Aduh, gimana nih? Roy, kenapa kamu nggak angkat telepon aku sih? Apa kamu marah sama aku gara aku nggak kabarin kamu? Aku coba telepon sekali lagi deh. Halo Yul. Roy, maaf ya aku telat. Tapi aku lagi nunggu ojek kok. Aku langsung ke sana. Kamu masih di sana kan? Enggak Yul, aku udah balik ke rumah. Roy, maaf ya aku telat. Tadi aku harus ngurusin catering dulu. Terus aku jadi lupa buat kabarin kamu. Roy, sebenarnya apa sih yang kamu mau bicarain? Ada apa? Ini tentang penyakit Fitri Yul. Tapi aku nggak mungkin ngasih tahu kamu di telepon. Dan aku juga nggak mungkin juga ngajak kamu ketemu. Bisa-bisa calon suami kamu nanti marah. Halo? Roy? Roy? Kok kamu diem, Roy? Aku cuma nggak mau ngebahas ini, Fit. Aku rasa dia butuh teman sekarang. Kasian. Dengan cara itu bisa jalan dan jangan sedih-sedih. Iya sih, aku juga tahu kalau mertua Fitri tuh nggak suka banget sama Fitri. Fitri masih menderita banget, Roy. Gimana kalau kita ke rumah Fitri sekarang? Aku nggak bisa. Kamu aja yuk. Oke. Sana aku nggak enak ya. Kayaknya ada yang terjadi sesuatu deh. Tante tuh kenapa sih dari tadi mukanya bete gitu? Ini pasti Tante lagi ada masalah deh. Ya udah sekarang gini, mendingan Tante cerita sama aku masalahnya apa. Siapa tahu aku kan bisa bantu. Ya, siapa lagi kalau bukan soal menantu Tante. Dia tuh udah menghasut Yuda sampai pakai acara nangis-nangis segala. Ya akhirnya apa? Yuda kan jadi gak suka sama Tante. Malah Yuda bilang juga kalau kamu tuh gak boleh lagi datang ke sini. Hah? Masa sih Tante? Iya. Ini aku tahu banget nih. Ini pasti ulahnya Fitri. Dia sengaja ngasut kita berdua sama Mas Yuda. Makanya dia tuh jadi sebel sama kita. Aku harus kasih pelajaran nih sama Fitri. Sekarang dia ada di mana, Tante? Ada di belakang dekat kolam renang. Sayang, mama kamu tuh mau istirahat. Kamu ke nenek dulu ya. Siapa bilang saya butuh istirahat? Saya lagi main kok sama anak saya. Tolong kamu jangan ganggu saya dan anak saya ya. Mutia, Tante tuh udah beliin boneka kesukaan kamu loh, boneka Barbie. Kamu suka kan? Aku suka. Ya udah kalau gitu, sekarang kamu ke nenek kamu ya, soalnya Tante udah titipin sama nenek kamu ya. Iya, Tante.